Hai kawan, aku Rean. klik di sini untuk berlangganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rean Ivanto Pratama, NPM 2062-2010-52 dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance terhadap Return on Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk yang pertama itu bab 1, yaitu latar belakang. Kinerja intermediasi perbankan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap roda perekonomian di dunia. Sumber utama dananya berasal dari masyarakat, sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank umum mempunyai peran penting terhadap perekonomian karena lebih dari 95% dana pihak ketiga atau DPK perbankan nasional yang meliputi bank umum, komersial bank, bank syariah, syariah bank, dan bank perkreditan rakyat atau rural bank berada di bank umum. Itu dijelaskan oleh Devi 2021. Bank syariah merupakan bank yang beraktivitasnya meninggalkan riba. Muhammad 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang dimaksud riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerimaan fasilitas waktu. Dilihat dari definisi riba, bunga yang dibebankan bank tersebut terhadap nasabahnya termasuk dalam unsur riba. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan sebelumnya, maka identifikasi masalahnya yaitu perusahaan, dalam hal ini bank syariah tidak dapat mengelola penggunaan aktifanya untuk mendapatkan laba, melainkan dialih fungsikan menutup angka kredit yang bermasalah agar tetap dikatakan sehat. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini memiliki keterbatasan di mana dari kelima variabel independen hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap return on asset sebesar 49,20% diperoleh dari nilai adjusted R-square sebesar 0,49 sekian. Rumusan masalah pada penelitian ini: yang pertama, apakah pengaruh KAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Yang kedua, apakah pengaruh NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Yang ketiga, apakah pengaruh FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Yang keempat, apakah pengaruh BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Yang kelima, apakah pengaruh GCG terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini yaitu: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh KAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya itu manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi pembaca dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan KAR, NPF, FDR, BOPO, dan GCG. Yang kedua itu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sarana menambah ilmu bagi penulis, masukan sumber informasi bagi perusahaan. Itu pada bab 3. Yang pertama itu jenis data dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan syariah pada periode 2019 sampai 2021 yang tersedia dipublikasikan di website resmi www.ojk.co.id. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan alat uji EBU 8. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu: populasi adalah keseluruhan individu, kejadian atau sesuatu yang akan dijadikan objek penelitian dan mempunyai sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2019-2021 dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berjumlah 14 bank.
Sampel yang diaplikasikan perusahaan perbankan syariah periode 2019-2021 sebanyak 40 data. Teknik pengumpulan sampel yang diaplikasikan pada pengambilan sampel berupa purpose sampling. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama atau bank syariah yang dijadikan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan Bank Syariah di Bank Indonesia pada periode 2019 sampai 2021 yang diperoleh melalui website Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu www.bi.co.id dan www.ojk.co.id. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas data, yang kedua multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokorelasi, yang kelima uji signifikansi simultan, yang keenam uji signifikan parsial, yang ketujuh koefisien determinasi. Sekian penjelasan proposal penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.